Kemasan cerdas atau intelligent packaging dirancang untuk dapat memonitor kondisi pangan atau lingkungan di sekeliling pangan. Sistem kemasan cerdas mampu menjalankan fungsi cerdas seperti mendeteksi, melacak, merekam, dan mengkomunikasikan kualitas atau kondisi pangan selama transportasi, penyimpanan, serta distribusi. Kemasan jenis ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang dapat mengukur kondisi kemasan pada bagian luar atau indikator eksternal, dan yang dapat langsung mengukur kualitas produk di dalam kemasan atau indikator internal. Contoh dari indikator eksternal adalah time temperature indikator, sedangkan indikator gas meliputi oksigen, karbon dioksida, uap air, etanol, dan indikator pertumbuhan mikroorganisme atau indikator kesegaran merupakan beberapa contoh indikator internal. Biosensor pH berbasis antosianin, stroberi, dan klorofil daun suji sebagai pendeteksi kebusukan filet daging ayam. Daging ayam merupakan salah satu bahan pangan yang banyak dikonsumsi. Daging ayam menjadi salah satu penyumbang besar kasus keracunan pangan di Indonesia karena tergolong dalam perishable food dikarenakan kandungan air dan protein yang tinggi, serta kondisi lingkungan yang cocok untuk pertumbuhan mikroorganisme. Pembuatan biosensor pH yang dikombinasikan dengan ekstrak stroberi dan daun suji dirasa dapat menjadi solusi keracunan pangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proporsi ekstrak stroberi dan daun suji yang tepat, sehingga dihasilkan biosensor pH yang dapat mendeteksi kebusukan filet daging ayam. Buah stroberi digunakan karena merupakan salah satu buah yang mengandung antosianin, sedangkan daun suji digunakan karena mengandung pigmen klorofil yang tinggi. Antosianin dapat digunakan sebagai indikator pH alami. Pada media asam akan berwarna merah dan pada media basa akan berwarna biru hingga kuning. Klorofil juga mampu berubah warna seiring perubahan pH, yakni pada media asam akan berwarna kecoklatan dan pada media basa akan berwarna hijau terang. Analisis yang dilakukan pada bahan baku ekstrak stroberi meliputi total antosianin, metode spektrofotometer, pH, dan analisis warna. Analisis yang dilakukan pada bahan baku ekstrak daun suji adalah analisis total klorofil, metode spektrofotometer, pH, dan analisis warna. Analisis yang dilakukan pada biosensor pH meliputi analisis warna, total antosianin, metode spektrofotometer, dan total klorofil, metode spektrofotometer. Analisis yang dilakukan pada setiap pengamatan meliputi analisis perubahan warna, analisis pH, analisis TVBN atau total volatile basic nitrogen, dan HPC atau total plate count. Hasil yang pertama yaitu karakteristik bahan baku. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai antosianin dari buah stroberi sebesar 155,06 mg per liter. Menurut beberapa penelitian, total antosianin buah stroberi berkisar antara 143,4 hingga 385,1 mg per liter. Total antosianin pada buah akan berubah seiring dengan tingkat kematangannya. Daun suji yang digunakan pada penelitian ini memiliki nilai total klorofil sebesar 18,92 mg per gram. Hasil penelitian lebih tinggi dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu, di mana total klorofil berkisar antara 5,07 hingga 13,77 mg per gram. Perbedaan nilai ini disebabkan karena perbedaan spesies daun suji serta umur daun suji. Semakin tua umur tanaman, maka akan menghasilkan kandungan klorofil yang tinggi. Hasil yang kedua adalah karakteristik fisik biosensor pH. Tingkat kecerahan warna dari biosensor pH sangat dipengaruhi oleh faktor penambahan ekstrak stroberi dan ekstrak daun suji, di mana semakin banyak ekstrak yang ditambahkan akan menghasilkan nilai kecerahan yang rendah. Penurunan nilai kecerahan tersebut disebabkan karena senyawa pigmen alami yaitu antosianin dari buah stroberi dan klorofil yang berasal dari daun suji. Tingkat kemerahan dari biosensor pH dipengaruhi oleh jumlah penambahan ekstrak stroberi.
Hal ini disebabkan karena buah stroberi memiliki warna merah sebagai akibat dari keberadaan pigmen antosianin. Nilai kekuningan akan meningkat seiring dengan peningkatan konsentrasi ekstrak daun suji yang ditambahkan. Hal ini karena keberadaan pigmen klorofil yang berwarna hijau kekuningan, adanya pencampuran antara klorofil dan antosianin sehingga intensitas warna kuning meningkat, serta adanya pemanasan yang menyebabkan terjadinya degradasi warna dari klorofil. Hasil yang ketiga yaitu karakteristik kimia biosensor pH. Dapat terlihat bahwa rata total antosianin akan terus meningkat seiring dengan penambahan ekstrak stroberi. Antosianin digunakan sebagai indikator karena adanya senyawa penyusun seperti kation flavilium yang mempunyai respon yang baik terhadap perubahan pH. Terlihat bahwa semakin banyak penambahan ekstrak daun suji, maka akan semakin tinggi pula total klorofil yang terkandung dalam biosensor pH. Klorofil dapat berubah warna seiring dengan perubahan pH lingkungan. Pada pH asam akan terbentuk senyawa yang disebut feofitin yang berwarna kecoklatan, sedangkan pada pH basa akan terbentuk senyawa klorofilin yang berwarna hijau terang. Hasil yang keempat yaitu pengaplikasian biosensor pH pada filet daging ayam. Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa pada semua perlakuan mengalami peningkatan perubahan warna seiring lama penyimpanan. Perubahan delta H karena meningkatnya pH pada daging ayam yang disebabkan adanya komponen basa-basa volatil yang dihasilkan. Pada hari ke-12 dengan proporsi 25% banding 5% tampak berwarna hijau kekuningan. Perubahan warna ini disebabkan karena terjadi reaksi hidrasi dan reaksi hidroksil asam menjadi senyawa basa quinoidal yang berwarna biru, serta degradasi warna dari klorofil membentuk senyawa klorofilin yang berwarna hijau terang. Pada pH basa, antosianin akan berwarna biru, berasosiasi dengan warna hijau dari klorofil dan menghasilkan warna akhir kuning. Sedangkan pada biosensor pH dengan proporsi 10% banding 20% dan 15% banding 15% akan berwarna hijau terang. Pada proporsi 20% banding 10% akan berwarna sedikit kekuningan. Hasil yang kelima yaitu hubungan perubahan warna atau delta H biosensor terhadap parameter daging ayam selama penyimpanan. Yang pertama, perubahan warna atau delta H biosensor dan TVBN atau total volatile basic nitrogen. TVBN merupakan komponen gabungan dari beberapa komponen volatil amin seperti trimetilamin, amonia, dan dimetilamin. Dan senyawa TVBN tersebut bersifat basa. Semua hasil menunjukkan korelasi positif dan linear. Terjadinya korelasi yang linear menunjukkan bahwa semakin tinggi kadar TVBN yang terdapat dalam daging ayam, maka semakin tinggi pula perubahan warna yang terjadi pada biosensor. Peningkatan nilai TVBN disebabkan karena terjadi dekarboksilasi enzimatis dari asam amino yang berkaitan dengan aktivitas enzim yang dihasilkan mikroba. Dekarboksilasi asam amino akan menghasilkan senyawa-senyawa volatil seperti trimetilamin, dimetilamin, dan amonia. Kedua, perubahan warna atau delta H biosensor dan pH. pH merupakan parameter yang paling penting pada penelitian ini karena pH menjadi tolak ukur tingkat kerusakan dari daging ayam terkait dengan adanya kemasan pintar. pH daging ayam akan mengalami peningkatan selama waktu penyimpanan. Daging ayam yang sudah tidak layak konsumsi memiliki nilai pH lebih besar dari 6,7. Nilai korelasi antara perubahan warna atau delta H biosensor 10% banding 20% dan pH daging ayam cukup signifikan, yakni 0,6482. Indikator secara kolorimetri merespon adanya senyawa basa volatil yang dihasilkan dari dekomposisi protein pada produk pangan dengan sistem perubahan pH. Perubahan warna atau delta H biosensor 10% banding 20% dari hijau atau asam netral menjadi hijau terang atau basa. Perubahan warna biosensor 15% banding 15% dan perubahan pH memiliki nilai korelasi yang cukup kuat, yakni 0,5103, di mana korelasinya bersifat linear. Semakin tinggi pH daging ayam, maka akan semakin besar pula perubahan warna yang terjadi pada biosensor.
Perubahan warna yang terjadi adalah dari hijau menjadi hijau terang. Biosensor 20% banding 10% memiliki nilai korelasi sebesar 0,9794. Perubahan warna yang terjadi dari merah hingga kekuningan. Nilai korelasi biosensor 25% banding 5% sebesar 0,9989. Semakin tinggi nilai pH daging ayam, maka perubahan warna yang terjadi pada biosensor juga semakin besar. Perubahan warna yang terjadi pada biosensor dengan proporsi 25% banding 5% adalah merah tua menjadi hijau kekuningan. Perubahan warna pada biosensor 25% banding 5% dapat teramati paling jelas bila dibandingkan dengan ketiga biosensor lainnya. Ketiga, perubahan warna atau delta H biosensor dan TPC. Salah satu metode untuk melihat kesegaran daging ayam adalah dengan analisis total mikroorganisme atau TPC. Semakin lama penyimpanan, maka semakin tinggi pula jumlah mikroorganisme yang tumbuh pada daging ayam. Batas maksimum cebaran mikroba yaitu 1 kali 10 pangkat 6 CFU per gram. Dapat dilihat pada gambar di samping menunjukkan koefisien korelasi antara perubahan warna dan nilai TPC masing-masing biosensor. Dari gambar tersebut menunjukkan bahwa terjadi korelasi yang cukup erat antara perubahan warna pada biosensor dan nilai TPC daging ayam, di mana semakin besar perubahan warna yang terjadi pada biosensor, maka nilai TPC daging ayam juga semakin meningkat. Kesimpulan dari jurnal ini adalah perlakuan terbaik sesuai perhitungan metode multiple atribut adalah biosensor dengan proporsi ekstrak 25% banding 5%. Karakteristik biosensor perlakuan terbaik yaitu derajat kecerahan atau L 46,5, kemerahan atau A 32,5, kekuningan atau B 31,4, total antosianin 16,5 mg per liter, total klorofil 1 mg per gram, delta H dari hari ke-0 sebesar 0, delta H hari ke-4 sebesar 2,4, delta H hari ke-8 sebesar 5,8, dan delta H hari ke-12 sebesar 12.